Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan yang baik ya Mas Mbak ya semuanya ya. Kemudian kita bertemu lagi ya dalam pelajaran administrasi infrastruktur jaringan kelas 12, yang mana pertemuan kemarin kita telah membahas tentang konfigurasi manajemen bandwidth ya yang menggunakan metode simple queue. Ya, kita sudah membahas dari konfigurasi mikrotik dasar, kemudian manajemen bandwidth-nya dengan simple queue. Ya, mudah-mudahan dari pembelajaran kemarin ya yang berupa video, Mas Mbak sudah bisa memahami langkah-langkahnya. Nah, pada pertemuan ini Pak Imam ingin menambahkan konfigurasi manajemen bandwidth tetapi dengan metode Q3 ya. Sama saja melimitasi bandwidth, akan tetapi nanti dengan Q3 akan ada sedikit perbedaan, yang mana di simple Q tidak menggunakan mangel ya, tapi di Q3 kita menggunakan mangel. Mangel itu apa? Untuk memberikan tanda koneksi ya, yang mana mangel itu difungsikan untuk connection mark atau penanda koneksinya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak langsung ke TKP. Baik Mas Mbak, kita mulai saja buka Winbox-nya. Ya. Nah, seperti biasa untuk login admin ya, kemudian passwordnya kosong, dan kita klik dan kita koneksikan. Nah, setelah muncul menunya, kita masih mempergunakan pengaturan pada video yang lalu atau pengaturan yang lalu untuk mengatur simple queue. Nah, kita bisa cek ya. Ini IP address-nya masih menggunakan yang lama ya, 92.168.200 untuk network-nya. Jadi kita tidak perlu reset kembali karena kita masih mempergunakan konfigurasi yang lama untuk simple queue. Kemudian tahap ini, pada tahap untuk pengaturan Q3 ya, langsung saja kita akan mengecek dulu, alias kita kosongin dulu ya. Q3 simple queue-nya sudah kosong ya, terus sudah terkoneksi internet, yang artinya memang sudah konfigurasi dasarnya sudah ada. Nah, sebelum kita melimitasi bandwidth-nya, kita cek dulu bandwidth yang kita dapat sebelum dilimitasi itu berapa. Biasa untuk ngeceknya kita di CBN speed test ya, biar mengetahui bandwidth uplink dan downlinknya itu berapa. Karena ini bandwidthnya akan berubah-ubah sesuai dengan pemakainya ya. Kalau Pak Imam sekarang dapatnya sekitar 10 ini ya kalau nggak salah. Karena memang masih di kantor sedang banyak yang memakai. Nah, sekitar 15 ya. 15 Mbps untuk downlinknya atau unduh ya, bandwidth unduhnya. Kemudian untuk bandwidth unggahnya sekitar hampir 10-an ya. 10-an. Oke, dari sini kita sudah tahu informasi mengenai bandwidth yang kita punyai sebelum kita limitasi. Nah, nanti kita bandingkan dengan bandwidth yang sudah kita limitasi. Ini sama, nanti pengaturannya kita menggunakan satu klien ya. Jadi hanya untuk satu klien untuk contoh di sini. Walaupun mau diterapkan nanti banyak klien itu bisa. Tapi kita untuk contohnya biar Mas Mbak lebih paham, kita menggunakan satu
klien terlebih dahulu. Dan ini untuk Qt yang dasarnya dulu. Nah, untuk menunya kita bisa atur sedemikian rupa ya Mas Mbak ya. Nah, langkah awal untuk Qt kita menuju ke firewall-nya dulu. Nah, ini kita hapus dulu pengaturan yang sudah ada. Kita hapus semuanya. Kita mulai dari awal ya. Di Qt sebagai pembedanya adalah dengan simple Q, bedanya adalah di Qt kita harus mengatur terlebih dahulu mangelnya. Sebagai penanda koneksinya dan sebagai penanda paketnya. Disebut paket map. Nah, langsung aja tambah. Chainnya di sini ada banyak sekali pilihan ya. Banyak sekali, lebih dari 2 sih ya. Banyak sekali. Ada forward, ada input, output, pre-routing dan post-routing. Nah, di sini Pak Imam akan menggunakan yang chain pre-routing nanti ya. Kita menggunakan pre-routing. Kemudian kita kasih source address-nya, sumbernya. Dan Pak Imam menggunakan adalah network-nya. Network dari Ethernet 2 yang nanti dikasihkan ke klien 192.168.200.0/24 ya. Nah, apa boleh kalau pakai IP? Boleh. IP klien yang akan kita limitasi bandwidth-nya boleh kita masukkan IP-nya saja. Tapi karena nantinya Pak Imam tidak perlu melihat dari klien IP berapa yang dapat kliennya Pak Imam, maka menggunakan networknya saja tadi ya. Nah, kemudian setelah generalnya kita atur untuk actionnya. Action pertama di sini kita untuk mark connection-nya ya Mas Mbak ya, sebagai penanda koneksinya. Nah, kemudian setelah kita pilih itu mark connection, kita kasih nama biar nanti pas di pilihan tidak lupa pilihannya apa yang sudah kita buat di mark connection itu ya. Untuk kasih namanya boleh sesuka hati Mas Mbak semuanya ya. Di sini Pak Imam ingin memberi nama limit Qt, pakai limit Qt ya. Koneksi limit Qt. Udah jadi ya Mas Mbak ya, bisa dilihat dalam layar. Satu lagi, ini kita turunkan menjadi paket mark ya. Jadi untuk paket mark di sini yang kita buat chainnya sama, pre-routing ya. Kemudian untuk source address-nya kita kosongkan saja karena kita nanti akan manggil yang sudah kita buat tadi. Jadi kita turunkan jadi paket mark ya. Di connection mark. Kan ada paket mark, ada connection mark. Nah ini tadi yang sudah kita buat koneksi mark-nya ya. Kita masukkan di sini, klik, kita pilih. Kemudian kita klik action-nya. Action di sini kita pilih paket mark ya. Kalau tadi connection mark atau mark connection-nya, kita di yang kedua ini adalah paket mark atau mark paketnya. Nah, kasih nama paket Qt. Yang mana nanti saat kita mengatur di Qt-nya itu akan kita panggil di paket mark-nya ya. Oke, kita oke. Nah, udah selesai, udah jadi ya.
MAC connection-nya sudah ada, MAC paketnya juga sudah ada. Nah, selanjutnya kita pindah ke queue-nya. Di sini kita menggunakan Q3 ya, langsung saja kita tambahkan. Sebelumnya agar lebih mudah kita split dulu ya screen-nya dengan tesnya untuk nanti kita ngecek ya. Oke, kita namakan client 1 sini. Udah dinamakan client 1, kemudian parent-nya kita pilih global saja, seluruhan. Kemudian nah, paket MAC-nya adalah kita memanggil paket MAC yang sudah kita buat di mangle tadi, di firewall mangle-nya tadi. Udah kita limitasi, kita coba dulu 2 megabit ya. Kita langsung cek di CBN-nya. Oke, unduhnya sama ya. Jadi kita belum mempelajari yang untuk pembeda download dan uploadnya. Jadi kalau di Q3 ini kita cukup 1, terus kemudian limitasi 2 MB, maka akan terlimit dua-duanya. Unduhnya terlimit 2 mega, kemudian unggahnya juga limit 2 mega. Kayak 1:1 gitu ya. Nah, untuk pertemuan berikutnya mungkin kita akan mempelajari downloadnya disendirikan, kemudian uploadnya juga kita limit tersendiri. Nah, kita coba lagi untuk melihat sudah betul atau belum konfigurasinya. Kita 1 ya, pilih OK. 1 Mbps ya. Berarti unduhnya 1 Mbps, unggahnya 1 Mbps. Oke. Nah, setelah ini kita coba ya Mas Mbak ya, untuk coba mengatur bandwidth-nya jadi 512 kbps ya. Bisa apa enggak itu, paling kecil lagi. Ini udah berhasil ya. Unduh 1, unggah 1 ya. Limitasinya berhasil. Kemudian kita coba lagi. Max limitnya kita rubah jadi 512 KB ya, kbits per second ya. Apply dan oke. Ya, 0,5. Berarti berhasil ya. Berarti limitasi bandwidth-nya sudah berhasil. Unduhnya 0,5 kbps, kemudian unggahnya juga 0,5 kbps. Oke Mas Mbak, udah berhasil ya. Nah, satu lagi, coba kita yang besar lebih dari 2 mega. Kira-kira bisa apa enggak? Karena tadi saat kita full sebelum ada pengaturan limitasi, kita mendapatnya untuk unduh sekitar 15, untuk unggahnya sekitar 10. Nah, kita limitasi di bawahnya tapi lebih besar daripada 2 MB ya. 2 Mbps kita rubah jadi 5 Mbps ya. Coba kita rubah jadi 5 Mbps. Klik lagi, kita edit aja. Aturnya sama, kita rubah aja max limitnya jadi 5 Mbps. Apply, oke. Kita tunggu. Ya, udah jalan ya unduhnya. Max limitnya adalah 5 Mbps. Berarti sudah berhasil untuk konfigurasi manajemen bandwidth dengan Q3-nya. Ya, nanti bisa kita gabungkan juga dengan metode lain seperti Simple Q dengan PCK, Q3 dengan PCK, dan sebagainya. Nanti kita pelajari di pertemuan-pertemuan yang akan datang ya Mas Mbak ya. Oleh karena itu, mari kita pahami sedikit demi sedikit. Untuk
materi-materi yang Pak Imam kasihkan ya. Jangan sampai dilewatkan karena akan terus berhubungan Mas Mbak ya. Mungkin itu aja pertemuan pada hari ini. Mudah-mudahan Mas Mbak bisa sepenuhnya memahami ya dan bisa mengambil pelajaran pada hari ini sehingga di pertemuan berikutnya Mas Mbak tidak blank alias tidak bingung ya. Karena memang video 1, 2, 3 nanti akan terus berhubungan. Begitu aja dari Pak Imam. Seperti biasa, jangan lupa absen di WA group ya. Kemudian kita juga bisa diskusikan apa yang belum Mas Mbak pahami bisa ditanyakan di WA group juga. Sekian dari Pak Imam, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.